Pemirsa, sejak kasus Rafael Alun Trisambodo mencuat, kini makin banyak pejabat negara yang disorot karena harta kekayaannya dinilai tidak wajar. Apakah memang banyak pejabat yang lihai menyembunyikan harta kekayaannya sehingga baru terungkap sekarang? Sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat siang, Pak Saud. Baik Pak, selamat siang, apa kabar? Baik, salam sehat juga untuk Pak Saud. Pak Saud, dari kasus Rafael ternyata banyak pejabat negara yang kekayaannya dinilai tidak sesuai dengan profil. Apakah sebegitu mudahnya mereka memanipulasi LHKPN, Pak Saud? Ya, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya awal dari reformasi itu berdiri, terus dari reformasi itu keluar undang-undang anti KKN ya. Jangan lupa, jangan korupsi. Kita itu kolusi nepotisme aja itu bisa dihukum menurut undang-undang KKN. Tapi kan kita sampai sekarang belum pernah pakai ini gitu. Jadi tiga hal ini kan sebenarnya awal dari kemudian penyelenggara negara penuh dengan konflik of interest memanfaatkan jabatannya untuk kemudian dia memanfaatkan juga situasi yang ada di sekelilingnya untuk kepentingan pribadinya. Nah kemudian KPK berdiskusi apa dong cara mengatasi ini selain kemudian ada KPKPN ketika itu kemudian ditarik ke KPK LHKPN-nya. Kemudian orang mencari-cari sebenarnya kenapa sih penyelenggara negara ini kok selalu kecenderungannya melakukan tindak pidana korupsi yang ujungnya tadi kan hedonisme, karena dia punya materi. Juga bingung setiap ganti model apa aja yang berganti model, mobil, HP, baju, pokoknya dia harus punya gitu. Tapi diambil dari yang tindak pidana khusus, memanfaatkan jabatan dan seterusnya. Kemudian orang mikir lagi, gimana dong kalau begitu? KPK keluarlah dengan apa yang disebut 9 nilai. Kemana-mana KPK mengajarkan 9 nilai, mulai dari jujur, peduli, dan berani, dan kemudian ada kata sederhana di sana. Maksudnya ada kata sederhana, 9 nilai itu adalah hasil diskusi beberapa hari, perenungan mendalam, bahwa manusia Indonesia terlebih penyelenggara negara kalau memegang jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, dan seterusnya itu Indonesia akan selamat gitu. Tapi kan kalau kita bicara pencegahan pasti diketawain. Wah itu mah nyanyi anak-anak itu Pak Saud gitu. Nah kita nggak paham bahwa inilah ujung dari hedonisme yang diawali oleh perilaku korup tadi. Karena memang nggak kata sederhana itu nggak ada di kamusnya mereka penyelenggara negara ini. Baik. Ya praktis tidak ada. Memang karena hasil yang cukup tinggi dari sebuah tindak pidana korupsi itu kan dia itu akan memanggil pemiliknya untuk konsum gitu ya kan, untuk mengkonsumsi itu. Nah kemudian konsumsi kan nggak untuk dipakai di dalam rumah gitu. Ya ada sosial media dipakai dan seterusnya. Nanti orang psikologi bisa ditanya lah mengenai common sense saya ini. Tapi kalau kita bicara approach-nya LHKPN seperti Mbak Ipa tanya tadi, itu yang selalu saya bilang, mohon dicatat ya, apa yang saya lakukan itu, apa yang saya katakan ini, apa yang saya lakukan di KPK. Saya nggak pernah bicara di publik yang tidak saya lakukan di KPK. Karena beberapa orang, Pak Saud ngomongnya aja tuh, pada eranya dia juga gitu, no. Baik. Saya bicara apa yang saya lakukan. Jadi maksud saya adalah begini, kalau ada LHKPN nggak jelas, itu memang harus didalami, disampling, dirandom, untuk kemudian di cross check. Tapi itu nggak bisa. Belum lagi kalau saya bilang kita boleh pencegahan LHKPN, tapi memang pemikirannya itu adalah penindakan. Jadi kita harus masuk ke detail-detail itu. Baik, harus didalami. Dan sebelumnya PPATK menyatakan sudah melaporkan sejumlah transaksi mencurigakan ke KPK, tetapi belum didalami, belum ada tindak lanjut. Bagaimana sebetulnya prosedur di KPK setelah ada laporan dari PPATK? Sederhana, kalau saya pengalaman saya, hari ini saya laporan PPATK langsung disposisi. Dalam ini nih, tanya dari mana uangnya. Tapi lagi-lagi KPK itu kolektif kolegial 5 orang, nggak bisa pikiran saya sendiri. Ya kan? Saya udah bilang, sini saya ulang lagi. Ada pejabat sampai sekarang ini sering muncul di TV, ada masuk uang ke istrinya dan dianya. Itu saya bilang kejar, dari mana uangnya. Tapi kalau yang lain bisa bilang nggak bisa. Jadi maksud saya gini loh, selain memang lebih dari 340.000 pejabat yang harus diawasin, itu juga punya keterbatasan. Bisa jadi waktu saya disposisi, ya simpen dulu dah, kita masuk yang lain dulu. Sehingga kemudian kalau saya katakan kembali lagi, apa yang dibilang harus menambah pegawai KPK 10 kali lipat, anggaran KPK 10 kali lipat, itu kan cuma ngomong doang aja. Jadi sekali lagi maksud saya gini, keterbatasan itu bisa jadi pembenaran. Tapi kalau disampling pasti berhenti gitu. Jadi sekali lagi
Kalau laporan PPATK itu dalam pikiran saya itu laporan matang. Kan saya bilang berulang-ulang, saya udah pernah berkunjung ke sana juga bagi menganalisis masuk ke ruangan kerja mereka, bagaimana mereka bekerja mendalami satu tindak pidana pencucian uang. Kalau ada transaksi yang dibilang Pak Mahfud sekitar 300 itu tidak jelas, itu udah pasti pencucian uang. Predikat krimnya belakangan. Tapi lagi-lagi belum semua juga punya pikiran yang sama, even di penegak hukum, even di KPK gitu. Ini yang saya pikir ini perlunya itu ya kepemimpinan nasionalnya yang berani untuk mengatakan. Jadi tidak dengan ngomong doang. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, keputusannya kolektif kolegial dan sebelumnya juga KPK menyatakan laporannya itu mencapai ribuan sehingga KPK kewalahan dan harus membuat prioritas. Nah, sebagai pimpinan KPK, Anda juga merasakan itu Pak Saud dan solusinya harus seperti apa? Selain tadi Anda sampaikan bisa saja menambah pegawai KPK. Ya, yang paling utama adalah upaya yang sustainable. Jangan, ini kan kejadian ini sama dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Ya, nanti kita ini hanya berapa bulan, teman-teman Metro TV udah bosan beritakan hedonisme ini, nanti besok mereka berperilaku yang sama. Jadi kalau kita bicara konteksnya di pajak, kita harus bicara harmonisasi di perpajakan, ya kan? Ada banyak kompleksitas di sana. Kita belum bicara ini loh. Orang-orang di BUMN ya, di BUMN banyak lagi ya kan, ada di situ compliance, ada di situ bicara risiko, terus itu ada bicara governance, tapi masih aja begitu ternyata. Buktinya BUMN kita juga lepas itu ada juga politiking di situ, sejumlah proyek yang dikerjakan menimbulkan kerugian dan lain. Jadi maksud saya dari perspektif yang cukup luas, kalau kita approach-nya adalah pegawai pajak dan ini apa custom ini, cukai ini ya, dalam hal ini yang dibawa Kementerian Keuangan, which is itu yang menjadi sangat penting buat kita. Core-nya lagi lebih dalam adalah sebenarnya kita memperbaiki, mengharmonisasi semua peraturan. Di beberapa tempat saya bilang kan pajak itu untouchable. Bahkan BPK yang berada di Undang-Undang 45 nggak bisa memeriksa, mencek and balance pajak karena undang-undang. Itu sebenarnya sesuatu yang harus diubah. Jadi banyak persoalannya. Ya ujung-ujungnya ya perilaku hedon ini ya terus akan berlanjut. Saya pikir ini akan berlanjut, nggak akan berhenti ini. Tinggal kita tunggu aja deh kapan-kapan akan muncul lagi. Karena memang yang diperbaiki itu bukan masalah utamanya gitu. Sistemnya itu yang mungkin saya pikir kita lupa di situ, Mbak. Baik, Pak. Perbaiki sistem, harmonisasi semua peraturan, pengawasan dan penindakannya juga harus tegas ya Pak Saud. Terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.